Satu persatu pemain timnas Indonesia mulai berkumpul untuk putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi dan Australia pada September 2024. Para pemain yang berkarir di BRI Liga 1 telah tiba di Jakarta. Sementara pemain dari luar negeri atau abroad bakal bergabung di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu. Timnas Indonesia bergerak cepat untuk bersiap sebelum menghadapi Arab Saudi. Skuad Garuda sudah memulai latihan pada Jumat sore waktu Indonesia Barat di Jakarta. Timnas Indonesia latihan sore ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di lapangan ABC. Hanya pemain dari Liga 1, ujar Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Latihan Timnas Indonesia akan dipimpin oleh Shin Tae-yong. Pemain dari BRI Liga 1 juga sudah hadir mulai dari Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, sampai Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia bakal mengawali perjalanannya di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi pada Kamis di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Skuad Garuda kemudian akan menjamu Australia pada Selasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Selain Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia juga satu grup dengan Jepang, Bahrain, dan Cina dalam mengarungi putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain PC Zwolle, Eliano Reijnders, seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 23 tahun itu terpantau menyukai akun timnas Indonesia yang mengunggah daftar 26 pemain timnas Indonesia. Jadi, apakah ini pertanda Eliano Reijnders siap menjalani proses naturalisasi menjadi WNI? Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Pemain-pemain tersebut akan tiba di Indonesia pada kisaran 3-7 September 2024. Pemain keturunan yang diprediksi datang semakin mengarah ke Eliano Reijnders. Beberapa pekan yang lalu, Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses pemain keturunan yang tidak pernah dibahas media-media mainstream sebelumnya. Jika benar Eliano Reijnders menjadi WNI, timnas Indonesia tentu diuntungkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal mendapatkan tenaga tambahan di lini tengah. Bagi yang belum tahu, Eliano Reijnders memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Eliano Reijnders merupakan adik dari gelandang timnas Belanda yang kini merumput bersama AC Milan, Tijani Reijnders. Klub Liga Denmark FC Copenhagen mengunggah foto Kevin Dix dengan bendera Indonesia dan Belanda di Instagram. Netizen heboh usai Copenhagen mengunggah foto Kevin Dix di Instagram dengan memasang bendera Indonesia dan Belanda di captionnya. Unggahan Copenhagen itu pun mengundang tanda tanya mengingat Kevin Dix yang memiliki darah keturunan Indonesia disebut-sebut adalah salah satu pemain yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kode keras, kata seorang netizen. Kayaknya fix dah positif proses WNI, kata netizen lainnya. Kevin Dix sudah lama jadi pemain yang sering disebut dan dirayu oleh netizen untuk membela Indonesia. Kevin Dix sendiri merupakan pemain kategori kelas A untuk dinaturalisasi. Pasalnya, ia main di kompetisi Liga Champions musim ini. Bukan sekadar pelengkap skuad, Kevin Dix adalah andalan Copenhagen di lini belakang. Bahkan penampilan gemilang Kevin Dix di lini belakang turut berperan penting membuat Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Berkat aksi impresif tersebut, Kevin Dix juga sempat masuk dalam tim pilihan Liga Champions. Bukan hanya di musim ini, Kevin Dix yang berusia 27 tahun juga punya pengalaman di Liga Elit Eropa. Ia pernah berkostum Vitesse dan Feyenoord di Eredivisie. Kevin Dix juga sempat merasakan atmosfer Liga Italia meskipun minim waktu bermain. Elkan Baggett mengunggah foto terbaru di Instagram setelah Shin Tae-yong mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia.
Bek 21 tahun ini membagikan foto bersama sang kekasih yang merayakan ulang tahun pada Kamis kemarin. "Happy birthday Katie Marsden," tulis Elkan Baggett di akun Instagramnya. Unggahan Elkan Baggett pun mendapatkan banyak respons dari pencinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bek Blackpool FC ini kembali membela timnas Indonesia. Elkan Baggett memang tidak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Disinyalir, bek bertinggi badan 196 cm ini tidak dipanggil karena mangkir saat dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Semenjak penolakan itu, Elkan Baggett tak pernah lagi dipanggil Shin Tae-yong. Pemain yang pernah memperkuat Gillingham FC itu tidak disertakan saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024. Begitu juga pada September 2024 ini, Elkan Baggett juga tak dipanggil. Karena itu, menarik menanti keputusan Shin Tae-yong ke depan. Apakah pelatih 53 tahun ini bakal luluh dan kembali memanggil Elkan Baggett suatu hari nanti? Sebelumnya, Shin Tae-yong dan Elkan Baggett dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dan kerap bercanda di luar lapangan. Kiper FC Dallas Martin Paes masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Paes masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi kiper ada 3 nama lain, yakni Adi Satrio, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Mereka akan bertugas untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Martin Paes menjelaskan, dia sangat bersemangat untuk bisa mencatatkan caps perdana bersama skuad Garuda. Shin saat ini sudah bisa memberikan satu tempat untuk Paes. "Saya sudah tidak sabar untuk bermain di pentas internasional untuk Indonesia," kata Martin Paes. Pemain berusia 26 tahun ini melanjutkan, dia akan memberikan semua kemampuannya untuk mengawal gawang Indonesia. Apalagi, lawan yang akan mereka hadapi di depan mata tidak akan mudah. Selain Arab Saudi dan Australia, ada Jepang, China, dan Bahrain yang akan saling bersaing. Tentunya, butuh perjuangan ekstra keras untuk bisa berlaga di Piala Dunia mendatang. "Saya sangat bersemangat, saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia," tutupnya. Timnas Indonesia U20 berhasil mencatatkan kemenangan gemilang dengan skor 2-1 melawan Argentina, sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar dalam sepak bola dunia. Kemenangan ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi timnas U20, tetapi juga memiliki dampak besar bagi masa depan sepak bola Indonesia, termasuk menarik minat para pemain diaspora untuk bergabung dengan skuad Garuda. Salah satu nama yang paling banyak dibicarakan adalah Ole Romeni, striker berbakat yang saat ini menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Dilansir dari Football Premier, Ole mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkuat timnas Indonesia setelah melihat perkembangan positif yang ditunjukkan oleh tim nasional. Meskipun masih dalam tahap pertimbangan, Ole menyatakan bahwa ia semakin yakin dengan keputusannya. "Ini sangat menarik, Anda benar-benar bisa menjadi contoh dan menginspirasi orang. Ada banyak hal yang harus saya pertimbangkan dulu, tapi itu sudah ke arah yang bagus," kata Ole Romeni. Dengan kemenangan ini, harapan besar muncul bahwa pemain berbakat seperti Ole Romeni akan semakin tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan kemenangan ini, harapan besar muncul bahwa pemain berbakat seperti Ole Romeni akan semakin tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, kita hanya perlu menunggu waktu hingga keputusan resmi dibuat. Semoga kemenangan ini menjadi awal dari semakin banyaknya pemain berbakat yang bergabung dengan skuad Garuda, mengangkat nama Indonesia di panggung sepak bola dunia.